Setelah itu yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya, tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena dua panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi, dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember itu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan pada hari Kamis tersebut, saya sebagai tersangka kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik, dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana. Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Nah, karena kita ini ustadz, dai, bergerak di bidang agama, tidak layak kalau kami itu membatalkan perjanjian atau suatu komitmen. Nah, kita dapat jawaban dari para penyidik. Kelihatannya mereka tidak mau menunggu sampai hari Senin, mereka minta lebih cepat. Nah, pada saat itu juga para pengacara minta kepada para penyidik, ya Habib Rizik siap dipanggil kapan saja, tapi tolong surat panggilannya dibuat, surat panggilan sebagai tersangka. Kami tidak pernah terima. Nah, tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu cobalah bagaimana caranya supaya Habib bisa lebih cepatlah ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya mereka tidak mau melanggar komitmen juga, karena memang komitmennya pada tanggal 14 siap diperiksa. Nah, kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji, bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima. Nah, karena itu pada malam ini saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa kita tetap punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Nah, karena itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan